Halo Kofren, kali ini kita punya soal sebagai berikut, yaitu kita diminta untuk menentukan luas lingkaran dari lingkaran-lingkaran yang ada pada soal kita kali ini. Nah, kita perlu mengerti tentunya pertama-tama adalah bagian-bagian pada lingkaran ya. Jadi diameter sama jari-jari nih, bagian dasar pada lingkaran ya. Di mana diameter kalau kita perhatikan, atau biasanya kita singkat sebagai D, itu adalah ini Kofren, jarak antara dua titik pada tepian lingkaran nih Kofren. Di mana tuh? Pinter, di sini sama di sini. Dan si diameter ini, ya tadi garis yang menghubungkan dua, itu tadi garis yang menghubungkan dua titik pada tepian lingkaran, dan dia melewati titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran ini yang tengah-tengah ini, Kofren. Nah, lanjut jari-jari atau biasanya kita singkat sebagai R, rumusnya kayak gini. Jari-jari atau biasanya kita buat sebagai R, singkatannya adalah jarak, lebih tepatnya garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan salah satu titik pada tepian lingkaran. Berarti di sini sampai ke sini atau sini sampai ke sini. Itu namanya jari-jari atau biasanya disingkat sebagai R. Ya, oke, jadi kita kan diminta untuk mencari luas lingkaran. Nah, luas lingkaran atau biasanya kita singkat sebagai L, rumusnya adalah betul sekali Pi dikalikan dengan R kuadrat, di mana Pi bisa bernilai 3,14 atau 22/7. 3,14 digunakan apabila R-nya bukan kelipatan 7, kemudian 22/7 digunakan apabila R-nya adalah bilangan kelipatan 7. Dan ini diameter dan jari-jari itu hubungannya apa? Maksudnya D dengan R? Pinter, D itu sama dengan 2 dikalikan dengan R. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan diameter itu kan dia gabungan dari dua jari-jari nih, di sini sama di sini, bukan? Makanya jadinya 2 dikalikan dengan R, ya. Jadi D atau diameter sama dengan 2 dikali R atau jari-jari, ya. Oke, sekarang untuk soal yang A, ini ada 35 cm, di mana 35 cm itu apa? Pinter, 35 cm kalau kita perhatikan itu adalah ini, dia dari titik pusat ke tepian lingkaran. Berarti itu jadinya gimana, Kofren? Pintar, jadinya R atau jari-jari. Nah, kita perhatikan jari-jarinya 35 cm, 35 kelipatan 7 atau bukan? Jawabannya, iya. Maka karena kelipatan 7 digunakan, pi-nya adalah betul sekali, 22/7. Nah, jadi masukkan ke rumus luas, jadi L sama dengan pi dikalikan R kuadrat. Nah, tetapi kalau kita perhatikan di tabelnya ini ada kali 1. Nah, sebenarnya kali 1 itu kita dapat abaikan karena kita tahu suatu bilangan kalau dikalikan dengan 1 kan tidak akan berubah hasilnya kan, tidak akan mempengaruhi si bilangan itu sendiri. Dan dikali 1 ini juga bermakna ini Kofren, maksudnya adalah kali 1 ini karena luasnya ini untuk satu lingkaran penuh. Nih, satu lingkaran ya. Oke, jadi kita nggak perlu, tidak mutlak harus tulis kali satunya, cukup gunakan rumus yang biasa, pi kali R kuadrat. Karena kan ini juga untuk satu lingkaran juga, ya kan? Dan tidak akan mempengaruhi perhitungan kita nanti, ya. Oke, jadi pi kali R kuadrat, masukkan pi dan R-nya, jadinya 22/7 kali 35 kuadrat. Ingat bahwa kuadrat adalah perkalian dari dua bilangan yang sama. Jadi maksudnya kayak gini, jadi A kuadrat, misalnya A kuadrat itu sama dengan, atau jangan A deh, misalnya P. P kuadrat itu sama dengan P kali P. Ya, jadi perkalian dari dua bilangan yang sama, dalam hal ini P kuadrat berarti kali P ya. Perkalian dari dua bilangan yang sama yaitu P. Nah, jadi 35 kuadrat itu sama saja 35 kali 35, bukan? Seperti ini ya. Nah, sekarang perhatikan, di sini ada 7 dan 35. 35 dengan 7, pintar, sama-sama dapat dibagi oleh 7. Ya, di mana 35 bagi 7 adalah pintar 5 ya. Nah, ini yang dibilang kelipatan 7, karena kan hasil baginya dengan 7 itu bulat, yaitu 5. Ya, lalu 7 bagi 7 itu adalah 1. Nah, sekarang jadinya 22/1 kali 5 kali 35. 22/1 itu 22 ya, tetap karena kita tahu suatu bilangan tidak akan berubah apabila dibagi dengan 1. Jadinya, pintar 22 kali 5 kali 35. Nah, sekarang kita cari ini dulu. Jadi kita operasikannya dari kiri ke kanan. Jadi yang paling depan dulu yaitu 22 kali 5 dulu kita cari ya. 22 kali 5
itu berapa sih? Nah, 2 kali 5 itu 10, satuannya dulu kita tulis yaitu pinter 0, lalu puluhannya simpan, yaitu 1. Jadinya 2 kali 5 itu 10, tambah 1 jadinya 11. Maka 22 kali 5 itu hasilnya adalah, betul sekali, 110. Selanjutnya, 110 kita kalikan dengan 35. Nah, kita gunakan perkalian bersusun, jadi 110 kali 35. Nah, tapi tunggu dulu. Kita perhatikan bahwa 110 itu sebenarnya kelipatan 10. Dilihat dari satuannya yang bernilai 0, maka kita perlu ini aja. Kita tinggal ambil bilangan yang tidak 0, itu 11. 11, lalu kita kalikan dengan 35. Nah, kita tinggal kalikan 11 dengan 35. Tetapi, kita buat ini. Kalau perkalian bersusun itu kan dia yang lebih besar dulu, yaitu 35 dong. Lalu dikalikan dengan yang lebih kecil yaitu 11. Jadi 35 kali 11. Nah, kita kalikan 35 dengan 1 itu 35 ya. Lalu 35 kali 1 itu 35. Nah, kita tambahkan 5 tambah 0 itu 5. Lalu 3 tambah 5 itu 8. Lalu 0 tambah 3 itu 3. Jadi kalau kosong gini itu dianggap 0 ya, kalau kosong kayak gini. Nah, jadinya sekarang 35 kali 11 itu 385. Kemudian kita tambahkan 0 pada operasi perkaliannya. 0-nya ada 1, maka jadinya pinter 3.850. Karena tadi jari-jarinya dalam sentimeter, maka luasnya itu dalam sentimeter persegi. Maka untuk soal yang A, R-nya atau jari-jarinya 35 cm, Pi-nya itu adalah 22/7, dan luas atau L-nya adalah 3.850 cm persegi ya. Oke, sekarang kita ke soal berikutnya, yaitu soal yang B, yaitu ini lingkarannya kalau kita perhatikan ini ada 28 cm, di mana 28 cm itu adalah dia menghubungkan antara dua titik di tepian lingkaran ini dan melewati titik pusat. Berarti itu adalah pinter diameternya. Maka diameter dari lingkaran atau D itu adalah 28 cm. Ingat bahwa D sama dengan 2 kali R, maka 28 sama dengan 2 kali R. Nah, kan kita mau cari R-nya nih, ya. Nah, kita perhatikan untuk mencari R, sebenarnya kita akan lakukan apa, kok, friend? Pintar. Salah satu cara yang dapat kita gunakan adalah penyetaraan ruas. Jadi, ruas kiri dan ruas kanan dioperasikan dengan operasi yang sama dan dengan angka yang sama pula. Jadi, kalau misalnya tambah 1 di ruas kiri, di ruas kanan juga tambah 1. Nah, jadi 28 sama dengan 2 kali R, si penyetaraan ruas yang dapat mungkin kita lakukan adalah pinter. Ruas kiri dan ruas kanan kita dapat bagi dengan 2, sehingga menjadi sebagai berikut. Ya, nah 28 bagi 2, 2 bagi 2, 1, 8 bagi 2, 4, jadinya 28 bagi 2 adalah 14. Lalu 2 kali 2, 2 bagi 2 itu 1. Lalu 1 kali R ya, karena kan tidak akan berubah kalau kali 1. Maka jadinya pinter, 14 sama dengan R. Maka didapatkan R-nya atau jari-jarinya adalah 14 cm. Nah, di sini R-nya adalah 14 cm, di mana 14 kelipatan 7 atau bukan? Jawabannya, betul, kelipatan 7. Maka kita gunakan Pi-nya adalah 22/7. Masukkan ke rumus luas seperti tadi, ya, jadinya 22/7 kali 14 kuadrat, jadinya 22/7 kali 14 kali 14. Jadi diurai dulu, ya. Oke, sekarang kita perhatikan 14 dengan 7 sama-sama dapat dibagi oleh 7, ya, di mana 14 bagi 7 itu adalah 2, 7 bagi 7 adalah 1. Maka jadinya 22/1 itu 22, lalu kali 2, lalu kali 14. Maka menjadi pinter 22 kali 22 kali 2 kali 14. Nah, kita cari 22 kali 22, 2 kali 2, 4, 2 kali 2, 4. Jadinya 22 kali 2 itu pinter, 44. Jadinya 44 kali 14. Nah, 44 kali 14 bisa kita lakukan perkalian bersusun. Tadi udah dikasih tahu kan perkalian bersusunnya? Nah, ini dia. Ya, perkalian 44 kali 14. 44 kali 4 itu 176 ya, pakai teknik menyimpan dan sebagainya. Lalu 44 kali 1 itu 44. Nah, sekarang kita jumlahkan nih. Yang di bagian sini, 6 tambah 0 itu 6. 7 tambah 4, 11, tulis satuannya yaitu 1, lalu 1 puluhannya simpan, jadinya 1 tambah 1, 2, tambah 4 jadinya 6. Maka kita dapatkan itu
44 kali 14 hasilnya adalah betul sekali 616 ya, co-friend. Maka kita dapatkan luas lingkaran pada soal yang B. Tadi karena R-nya atau jari-jarinya dan diameternya adalah dalam satuan cm, maka luasnya adalah pintar cm persegi. Maka luas pada lingkaran yang B adalah betul sekali 616 cm persegi ya. Oke, sekarang kita ke soal yang terakhir nih, yaitu yang C. Oke, diketahui pada soal bahwa ini ada 25 cm, di mana 25 cm itu adalah pintar. Ini karena dia dari titik pusat ke tepian lingkaran, maka 25 cm adalah betul jari-jarinya. Maka nilai R-nya, ya, itu jadi nilai R ya, si 25 cm itu. Nah, tapi yang C ini ditanyakan D-nya. D, pi, sama L atau luas ya. D-nya atau diameter, tadi kita tahu rumusnya 2 kali jari-jari atau 2 kali R, maka D-nya tadi 2 kali R, masukkan nilai R-nya, 2 kali 25 jadinya. Nah, kita cari perkalian bersusun. Nah, berarti yang lebih besar dulu yang ditulis ya, berarti pintar 25, lalu kali 2, jadinya 5 kali 2 itu 10, tapi satuannya aja kita tulis yaitu 0, lalu puluhannya 1 simpen, jadinya 2 kali 2 itu 4, tambah 1 jadinya 5, maka jadinya 25 kali 2 itu 50. Jadi D-nya atau diameternya adalah betul sekali 50 cm. Nah, kita perhatikan untuk nilai pi-nya, kita cek R-nya 25 cm, di mana 25 itu pintar, bukan kelipatan 7. Oleh karena itu, kita gunakan pi-nya adalah 3,14. Nah, sekarang untuk luasnya berarti pi kali R kuadrat, ya. Masukkan pi-nya 3,14, R-nya 25. Jadi, 25 cm. Jadi, 3,14 kali 25 kuadrat. 25 kuadratnya urai. Nah, ini kita perhatikan ini 3,14 kali 25. Nah, ini kan desimalnya 3,14. Nah, kita tahu bahwa suatu desimal, jika dikalikan dengan suatu bilangan bulat, hasilnya adalah desimal dengan jumlah angka di belakang komanya itu yang sama seperti desimal awal. Jadi ini desimalnya 2 angka belakang koma, dikalikan dengan bilangan bulat, jadi nanti hasilnya adalah desimal juga, dan banyaknya angka belakang komanya itu tetap 2. Ya, nih 1, 4 kan 2 nih. Ya, nah berarti untuk mengalihkannya kita bisa abaikan dulu komanya nih, co-friend. Ya, berarti 3,14 komanya ilangin dulu, jadinya pinter 314. Lalu kita kalikan dengan 25. Menggunakan perkalian bersusun, seperti sebelum-sebelumnya, didapatkan nanti hasilnya adalah pinter. 314 kali 25 hasilnya adalah 7.850. Nah, sekarang di sini 7.850 ya, 7.850 kita bikin jadi 2 angka di belakang koma. Ya, berarti kita buat di sini nih, kita bikin titik di sini, lalu kita geser-geser ke kiri sejauh 2 ya, karena pengen dibikin 2 angka di belakang koma. 1, 2. Jadinya gini, jadinya 78,50, dan ingat bahwa suatu koma, maksudnya angka 0 di paling belakang dalam suatu desimal dapat diabaikan. Maksudnya paling kanan sih, lebih tepatnya tuh paling belakang tuh paling kanan ya. Dapat diabaikan, maka jadinya pinter 78,5. Ya, itu hasil perkalian antara 3,14 dengan 25 ya. Oke, yaitu tadi jadinya operasinya menjadi 78,5 kali 25. Nah, kita buat lagi perkalian, ya, 78,5 itu adalah desimal dengan betul sekali satu angka di belakang koma. Nanti kalau dikalikan dengan bilangan bulat, nanti hasilnya adalah desimalnya tetap satu angka belakang koma, kan? Nah, jadinya kita abaikan komanya terlebih dahulu untuk 78,5, jadinya 785. Lalu kita kalikan dengan 25, menggunakan perkalian bersusun lagi, nanti didapatkan 785 kali 25 hasilnya adalah pintar 19.625. Nah, si 19.625 ini kita buat jadi 2 angka di belakang koma. Satu angka ya. Satu angka, berarti kita buat titik di sini, ya. Lalu kita geser ke kiri sebanyak pintar 1 kali ya, karena kan mau dibikin satu angka di belakang koma. Jadinya set. Di sini komanya, dia terletak di antara 2 dan 5, maka hasilnya menjadi 1962,5. Lebih tepatnya adalah
1962,5. Maka, kita sudah dapatkan nih, luas lingkaran untuk soal yang C adalah, betul sekali, luas lingkarannya adalah 1962,5 cm persegi ya, karena tadi jari-jarinya dalam cm persegi ya. Jadi untuk soal yang C, D-nya atau diameternya 50 cm, pi-nya 3,14, dan L atau luas lingkarannya adalah, betul sekali, 1962,5 cm persegi. Oke, jadi untuk A, B, dan C, kita sudah dapatkan ya. Untuk yang A, nilai R-nya udah 35 cm, untuk pi-nya tadi 22/7, dan untuk nilai L-nya atau luas lingkaran 3.850 cm persegi. Kemudian untuk yang B, R-nya, pi-nya, dan L-nya atau luasnya bisa kalian baca sendiri. Begitu halnya dengan C-nya, yaitu D-nya, ya nilai D-nya 50 cm, lalu pi-nya, dan L-nya atau luasnya bisa kalian baca sendiri juga. Oke kok friend, gimana soalnya? Mudah bukan? Kalau gitu, tetap semangat belajarnya. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya.